Pandemi virus corona memberikan dampak yang luas bagi segala hal. Terutama pada sektor bisnis yang sulit bertahan di tengah hantaman virus corona. Namun pebisnis yang kreatif akan tetap bertahan di tengah pandemi ini. Virus corona membuat banyak orang di dunia menjadi kesusahan, sektor ekonomi pun terganggu. Banyak perusahaan gulung tikar karena tidak mampu membayar jasa karyawannya lantaran tak memiliki penghasilan selama pandemi corona. Berbeda dengan pengusaha furniture di Kecamatan Benda, Kota Tangerang, terpaksa berpikir kreatif dengan mengubah produksi pabriknya di tengah pandemi COVID-19. Biasanya Furniture Funisia Perkasa melayani pemesanan furniture. Saat ini berubah haluan dengan memproduksi peti jenazah untuk korban virus corona. Semakin lama pemesanan semakin banyak di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Tiap bulannya pabrik ini telah memproduksi pesanan lebih dari 1.000 peti jenazah dari berbagai wilayah daerah di Indonesia. Mulai dari rumah sakit swasta, Pemda, yayasan, dan perorangan. Harga peti jenazah khusus korban corona produksi pabrik milik Liamin harganya beragam, mulai dari harga 1 juta hingga lebih dari 5 juta rupiah, tergantung dari bahan peti yang digunakan. Selama ini pandemi ini jumlah pesanan meningkat apa gimana nih Bang? Meningkat sih Bang. Ya. Nomor biasanya paling kurang lebih 4 jam. 4 jam ya. Diharapkan pesanan peti jenazah tidak terus meningkat, yang artinya jumlah kasus corona di tanah air tidak bertambah. Pabrik furniture Funisia milik Liamin yang sudah digeluti puluhan tahun ini masih berjalan hingga saat ini. Pemesanan bukan hanya dalam negeri saja, akan tetapi negara tetangga seperti Inggris pun pesan furniture Funisia pabrikan Liamin. Dari Tangerang, Sukron iNews melaporkan. Dan untuk informasi lebih lengkap sudah bersama kami Li Amin, pengusaha peti jenazah di Tangerang. Selamat siang, Pak Amin. Selamat siang, Pak Davi. Pak, boleh dijelaskan Pak bagaimana awalnya Bapak banting setir dari bisnis furniture kemudian ke peti jenazah, Pak? Ceritanya seperti apa? Sebenarnya kita tidak banting setir, sampai hari ini masih sibuk di furniture. Cuma bulan Maret, adik ipar saya meninggal karena COVID, Pak. Jadi waktu itu kita lihat peti, kita juga sedih karena petinya kan seadanya. Menjelang 2 minggu kemudian, besan saya, yaitu mertuanya anak saya, juga COVID, meninggal, Pak. Dan di sana itu saya telepon untuk urusin peti. Karena pada saat itu di BNPB di rumah sakit kekurangan peti, Pak. Jadi saya tunggu sampai berjam-jaman dan tidak ada peti. Dan karena itu saya sebenarnya 9 bulan yang lalu ada teman namanya Pak Jimmy datang ke pabrik saya, suruh saya bikin peti yang bisa knock down, yaitu bongkar pasang supaya kirim ke Ambon, ke Jayapura lebih murah katanya. Jadi akhirnya saya sudah buat sampel dan beberapa biji di sana. Akhirnya saya kirim ke rumah sakit, tidak boleh katanya. Jadi harusnya kita beli ya. Akhirnya kita beli. Nah sesudah itu besok yang COVID Center telepon, Pak semuanya sudah beres. Dan saya bilang kenapa Bu? Dan ibu itu bilang kita kurang peti. Dan saya tergerak, hati saya terharu dan saya bilang kami juga bisa membuat peti. Nah, mulailah dari sana dan ada yang datang, ibu dengan panik sekali, bilang kok boleh nggak bantu kita kurang peti. Dan dengan beban yang luar biasa, saya juga tahu karena besan dan adik ipar baru meninggal dan saya mempunyai pengalaman yang sedih sekali. Dan akhirnya saya buat peti dengan supply ke BNPB dan juga rumah sakit. Baik, artinya dari musibah begitu terinspirasi untuk membuat peti jenazah ya, Pak Amin. Pak Amin, ini kalau untuk permintaan peti jenazah sendiri memang sangat melonjak ya pandemi ini ya? Sangat sekali Ibu Lofi, sampai berapa 3-4 bulan ini saya juga sedikit letih, anak saya juga marah-marah, jangan terlalu capek, minggu juga kerja. Jadi karena permintaan di rumah sakit, di swasta, dimanapun bertambah Ibu Lofi. Di BNPB, Depok, ya. Baik, paling banyak ini permintaannya dari mana, Pak Amin? Kita sudah kirim juga ke Ambon, ke Indonesia Timur, ya ke Timika, ke Merauke. Jadi seluruh mulai banyak yang permintaan sekarang. Berapa kapasitas produksinya, Pak Amin, peti ini? Kita satu hari bisa 100 lebih, Pak. 100 lebih peti jenazah satu hari? Iya. Dan ini terus meningkat permintaannya ya, Pak Amin ya? Ya, apalagi bulan lalu ya, yang paling peak itu di April, Mei. Jadi pengurus mereka itu capek sekali.
karena syukurlah kita bisa kontribusi membantu negara bisa cepat-cepat selesaikan peti yang layak, yang lebih yang dari pabrik bukan dari home industry gitu loh Pak. Baik. Kemudian harganya dibanderol dengan harga berapa ini Pak Amin? Kita sengaja Pak, karena ini kan wabah ya, dan kita cinta Indonesia. Dan kita usahakan di 1 juta, di bawah 1 juta. Bahkan kita sudah banyak kontribusi sumbangan ke rumah sakit, ke banyaklah rumah sakit yang saya nggak sebut namanya. Mereka kurang peti, kita sumbang juga. Begitu. Baik. Semoga bantuannya sangat bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih Pak Amin sudah berbagi kisah kepada kami di iNews Siang.